Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Zilan Faisal dengan NIM 210512140007. Di sini saya akan mempresentasikan dan menjelaskan jenis-jenis memori pada komputer. Memori, menurut istilah, biasanya merujuk pada media atau tempat untuk menyimpan data. Memori juga dapat dikatakan perangkat keras yang khas digunakan untuk menyimpan data atau informasi yang dapat dibaca atau diambil kembali saat diperlukan. Dengan kata lain, memori atau memori fisik merupakan istilah yang generik yang merujuk pada media penyimpanan data sementara pada komputer. Jenis-jenis memori. Memori dapat dibagi menjadi dua, yaitu memori internal dan eksternal. Penjelasannya, yang pertama, memori internal. Memori jenis ini dapat diakses secara langsung oleh prosesor. Memori internal memiliki fungsi sebagai pengingat. Dalam hal ini, yang disimpan di dalam memori utama dapat berupa data atau program. Yang kedua, memori eksternal. Memori eksternal merupakan memori tambahan yang berfungsi untuk menyimpan data atau program. Memori eksternal mempunyai dua tujuan utama, yaitu sebagai penyimpan permanen untuk membantu fungsi RAM dan yang untuk mendapatkan memori ruang yang berkapasitas tinggi bagi pengguna jangka panjang. Karakteristik memori internal. Memori internal memiliki tiga karakteristik. Yang pertama, lokasi memori. Memori internal terletak di dalam CPU dan bersifat internal terhadap sistem komputer. Yang kedua, satuan transfer. Satuan transfer adalah jumlah bit yang dibaca atau dituliskan ke dalam memori pada suatu saat. Ketiga, kapasitas memori. Kapasitas memori internal dinyatakan dalam bentuk byte atau word. Fungsi memori internal. Yang pertama, menyimpan data dari peranti masukan sampai data dikirimkan ke ALU, Arithmetic and Logic Unit, untuk diproses lebih lanjut. Yang kedua, menampung instruksi ataupun program dari peranti masukan ataupun dari peranti pengingat sekunder. Lalu yang ketiga, menyimpan daya hasil pemrosesan ALU atau Arithmetic and Logic Unit sebelum dikirim ke peranti keluaran. Jenis memori internal. Memori internal memiliki 4 jenis, yaitu ada ROM, CMOS, RAM, dan cache memory. Yang pertama itu penjelasan tentang ROM. ROM atau Read Only Memory adalah jenis memori yang isinya tidak hilang ketika tidak mendapat aliran listrik, dan pada awalnya isinya hanya bisa dibaca. ROM dibagi menjadi 3, yaitu PROM, Programmable Read Only Memory. Yang kedua, EEPROM, Erasable Programmable Read Only Memory. Lalu yang ketiga, EEPROM, Electronically Erasable Programmable Read Only Memory. Lalu, yang pertama, PROM. PROM merupakan chip yang bisa menyimpan data, namun tidak bisa dihapus lagi atau bersifat permanen. Program yang tersimpan di dalamnya bersifat permanen dan digunakan untuk menyimpan program bahasa mesin yang sudah menjadi bagian hardware atau perangkat keras komputer. Contohnya adalah program yang men-start komputer ketika komputer baru dinyalakan. Program yang ada di dalam PROM diisi oleh pabrik pembuatnya. Pengisian program ke dalam PROM menggunakan alat khusus bernama PROM burner atau PROM writer. Program atau informasi yang telah diisikan atau direkamnya ke dalam PROM tidak dapat dihapus lagi. Yang kedua, EEPROM. EEPROM adalah jenis chip memori yang dapat dituliskan program secara elektris. Program atau informasi yang tersimpan di dalam EEPROM dapat dihapus bila terkena sinar ultraviolet dan dapat ditulis kembali. Alat yang dapat digunakan untuk menghapus isi chip EEPROM adalah UV Prom Eraser. Informasi lain menyebutkan bahwa alat yang dapat digunakan untuk menghapus isi EEPROM adalah EEPROM Rewriter. Yang ketiga, EEPROM. EEPROM merupakan komponen yang banyak digunakan dalam motherboard komputer
dan beberapa perangkat elektronik lain yang berfungsi sebagai penyimpanan konfigurasi data pada peralatan elektronik tersebut. EEPROM dapat menyimpan data secara permanen, tetapi isinya masih bisa dihapus secara elektris melalui program. Chip EEPROM umumnya digunakan untuk menyimpan data konfigurasi BIOS, Basic Input-Output System. Penjelasan CMOS. CMOS atau Complementary Meta-Oxide Semiconductor adalah jenis chip yang memerlukan daya listrik dari baterai. Chip ini berisi memori 64 byte yang isinya dapat diganti. Pada CMOS inilah berbagai pengaturan dasar komputer dilakukan. Misalnya peranti yang digunakan untuk memuat sistem operasi, termasuk pula tanggal dan jam sistem. CMOS merupakan bagian dari ROM. Lalu kita beralih ke RAM. Berikut adalah penjelasan tentang RAM. RAM atau Random Access Memory adalah jenis memori yang isinya dapat diganti-ganti selama komputer dihidupkan dan bersifat volatile. Selain itu, RAM mempunyai sifat yakni dapat menyimpan dan mengambil data dengan sangat cepat. Ada beberapa jenis RAM, yaitu ada 10 jenis RAM. Yang pertama DRAM, lalu ada SRAM, ada EDORAM, lalu ada SDRAM, ada yang kelima RDRAM, lalu ada NVRAM, yang ketujuh ada VGRAM, yang kedelapan ada Flash RAM, yang kesembilan DDR-RAM, DDR-SDRAM, yang kesepuluh ada SODIMM. Yang pertama DRAM. DRAM merupakan singkatan dari Dynamic Random Access Memory, yaitu sebuah jenis memori RAM yang mempunyai teknologi penyimpanan data secara terpisah dalam sebuah kapasitor. Untuk strukturnya, memori RAM ini didesain dengan menggunakan satu kapasitor dan satu transistor per bitnya, sehingga mempunyai kepadatan yang tergolong tinggi. Yang kedua ada SRAM. SRAM singkatan dari Static Random Access Memory, yaitu jenis RAM yang didesain dengan tidak menggunakan kapasitor, sehingga tidak memerlukan penyegaran secara berkala. Teknologi ini menghasilkan kinerja yang sangat cepat, akan tetapi biaya untuk memproduksinya cukup besar, sehingga hanya digunakan untuk menangani bagian-bagian yang dianggap sangat penting saja. Yang ketiga, EDORAM. EDORAM singkatan dari Extended Data Out Random Access Memory, yaitu jenis memori RAM dengan teknologi penyimpanan dan pengambilan data yang bisa dilakukan bersama-sama, sehingga kemampuan untuk membaca dan menulisnya lebih cepat, mempunyai bentuk yang lebih panjang dengan jumlah pin 72 pin. RAM jenis ini sangat cocok digunakan untuk semua komputer Pentium. Lalu yang keempat ada SDRAM. SDRAM singkatan dari Synchronous Dynamic Random Access Memory, merupakan jenis memori RAM yang mempunyai kecepatan cukup tinggi hingga 100 sampai 133 MHz. Jenis RAM ini mempunyai 168 pin dengan kapasitas penyimpanannya 16 MB hingga 1 GB. SDRAM dapat diletakkan pada slot jenis DIMM atau SDRAM pada motherboard. Yang kelima ada RDRAM. RDRAM merupakan singkatan dari Rambus Dynamic Random Access Memory, yaitu jenis memori RAM dinamis sinkron yang diproduksi oleh Rambus Corporation. Tidak semua motherboard mampu mendukung memori ini karena teknologinya yang cukup canggih. Yang keenam ada NVRAM. NVRAM singkatan dari Non-Volatile Random Access Memory, yaitu sebuah jenis RAM komputer yang dilengkapi dengan baterai lithium, sehingga apabila mematikan komputer, dapat data yang tersimpan di memori tidak hilang. Yang ketujuh ada VGRAM. VGRAM singkatan dari Video Graphic Random Access Memory, merupakan jenis memori komputer yang dikhususkan untuk video adapter,
besarnya kapasitas memori sangat menentukan sekali terhadap kualitas video yang dihasilkan. Lalu yang kedelapan adalah flash RAM. Flash RAM merupakan jenis memori dengan kapasitas penyimpanan yang tergolong rendah. Untuk dapat bekerja dengan optimal, memori ini memerlukan refresh dengan daya kecil. Biasanya, memori komputer ini banyak digunakan untuk perangkat elektronik seperti ponsel-ponsel lama, VCR, dan juga TV. Yang kesembilan ada DDR SDRAM. DDR SDRAM singkatan dari Double Date Rate Synchronous Dynamic Random Access Memory, yaitu sebuah jenis RAM komputer yang mampu menjalankan dua instruksi sekaligus dalam waktu yang sama. Daya yang diperlukan oleh RAM ini juga sangat kecil, sehingga banyak dipakai oleh banyak perangkat saat ini. Kapasitas memori yang dapat ditampung per chip mencapai 4 GB. Yang ke-10 atau yang terakhir ada SODIMM. Merupakan singkatan dari Small Outline Dual Inline Memory Module, yaitu jenis RAM komputer yang banyak digunakan untuk perangkat laptop atau notebook. Walaupun ukurannya cukup kecil, akan tetapi kapasitas penyimpanannya sangat besar. Penjelasan cache memory. Setelah tadi saya menjelaskan tentang ROM, lalu CMOS, dan RAM, dan ini yang terakhir yaitu cache memory. Cache memory adalah tipe RAM tercepat yang ada dan digunakan oleh CPU, hard drive, dan beberapa komponen lainnya. Memori ini berkecepatan tinggi dan lebih mahal dibandingkan memori utama. Kita beralih ke jenis memori eksternal. Terdapat 3 memori eksternal, yaitu ada hard disk, ada floppy disk, ada flash disk, ada compact disk. Ini contoh dari hard disk. Hard disk adalah memori penyimpanan eksternal yang menggunakan teknologi piringan untuk penyimpanan datanya. Hard disk ini beragam dari penyimpanannya cukup besar, mulai dari 64 GB sampai ke 1 tera atau lebih. Lalu floppy disk. Floppy disk adalah jenis penyimpanan eksternal yang dipakai komputer lama atau komputer sebelum modern ini. Lalu ada flash disk, adalah penyimpanan yang sangat compactable, yaitu karena bentuknya yang sangat kecil. Flash disk merupakan memori eksternal yang dapat digunakan atau dapat dibawa kemana-mana tanpa membutuhkan tanpa membutuhkan ruang yang besar. Isi penyimpanan flash disk sendiri juga cukup besar, mulai dari 4 GB hingga 64 GB ke atas. Lalu ada compact disk, yaitu penyimpanan eksternal yang berbentuk piringan atau kaset. Oke, segitu saja presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.